kita pindah gawat. Selanjutnya kemana kita berpindah? Ke berapa sekarang? Saya masih ingat, saya cuma ngetes aja. Kalau kalian masih ingat yang keempat, artinya masih fokus. Kalau tak ingat, berapa? Terserah bosan, yang penting cepat selesai. Aku udah. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW itu kaya. Ada yang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, jubahnya compang-camping, susah, melarat. Ini Muhammad mana? Muhammad SAW yang ku kenal adalah Muhammad yang kaya. Menikah dia dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu onta paling murah 35 juta, kali 20 ekor 700 juta. Anak muda maharnya nikah 700 juta. Kaya apa miskin? Menyesal ya? Yang dulu nikah cuma pakai mukena, sekarang tinggal tai lalatnya. Tapi jangan gara-gara ini ibu-ibu yang punya anak gadis menaikkan harga mahar. Nanti anak muda ini menyumbang Ustaz. Jangan sampai besok anak-anak muda di Palembang turun ke jalan, turunkan harga mahar. Perempuan yang paling bagus aqalluha mahran, maharnya yang paling murah. Tapi Nabi menikah dulu, maharnya 20 ekor onta ditambah beberapa nawat, dihitung menurut ilmu ekonomi Islam, ditulis oleh Dr. Safi Antonio. Nikah Nabi dengan Khadijah maharnya 1 miliar. Jangan kalian naikkan nantinya. Betapa bangganya kita, anak alumni UIN Raden Patah, aku nikahin dia dengan mahar 1 miliar tunai. Tidak, dengan mahar seperangkat alat sholat kita sujud beratap dan dibuka sampai mati gitu. Zaman saya alhamdulillah mahar murah, kupinang kau dengan bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di sana dek, mahar itu yang bisa dijual sebentuk cincin emas tunai. Nikah kalian mana tahu susah, itu emas bisa dijual untuk modal. Tapi kalau istrinya izin, adinda bukitkan kudaki, lautan kan kuseberangi. Maksud alam, izinkan ku jual cincin. Tapi ini buat pernikahan kita bang. Nanti kalau berhasil ku ganti deh. Apa kailan? Tapi kalau abang macam-macam, Nabi SAW kaya, maka insya Allah alumni UIN Raden Patah juga akan jadi anak-anak yang kaya-kaya insya Allah. Kalau kalian kaya, kalian tidak akan makan uang dari pemerintah, betul? Tamat mau jadi PNS, cita-cita PNS. Saya jumpa orang Palembang, asli orang Palembang, kawan saya di airport. Ini bini kau? Iya. Tapi dulu bukan ini yang ketiga kan? Mana boleh PNS bininya 3? Keluar aku dari PNS. PNS bini 1, aku keluar dapat 3. Sekarang saya tanya kalian, mau PNS apa tak PNS? PNS 1. Siapa contoh? Saya 1. Dari dulu sampai sekarang makan lontong. Dia 3 kan? Itu yang saya tahu aja. Ada yang full time, ada yang part time. Jadi kalian nanti cita-citanya adalah menjadi bisnismen. Adik-adik
duit itu semua. Kalaupun ada yang mengambil, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Tak sama macam tadi. Setuju? Setuju. Kasih ke anak yatim. Setuju. Nanti datang orang nelpon dari Palembang. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih duit, ngajak supaya pilih caleg ini. Jangan ambil. 100.000 Pak Ustaz. Haram. 1 juta Pak Ustaz. Haram. 5 juta Pak Ustaz. Banyak tuh. Sekali haram tetap. Sikit haram banyak. Haram. 5 juta Pak Ustaz. Haram. Kita bagi 2 Pak Ustaz. Insya Allah, karena kita tidak miskin, walaupun kita tidak kaya. Iqna bima kasaballahu lak takun aghnan nas. Yang berikutnya yang ke-5, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu ustaz, Nabi Muhammad itu tokoh agama. Nabi Muhammad itu pemimpin. Kekuasaannya Makkah, Madinah, raja-raja. Dikirimnya surat ke Raja Mukaukis, dikirimnya surat ke Raja Kisra, dikirimnya surat ke Raja Kaisar. Itu adalah surat diplomatik antar presiden bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia. Makanya keluar buku yang ditulis oleh Michael H. Hart, 100 ranking most influential person in history. Rupanya habis makan PMP ini lancar bahasa Inggris. 100 ranking pemimpin dunia. The Moses ada, Jesus Christ ada, Siddhartha Gautama ada, Abraham Lincoln ada, tapi dibuat nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi. Siap alumni UIN menjadi pemimpin? Kalian harus ada yang jadi bupati, insya Allah. Amin. Tapi bupati yang rendah hati, bupati datang duduk di bawah. Untung Pak Wakil Rektor nampak. Itu macam apa? Saya sangka tadi mahasiswa semester 7. Langsung Pak Wakil Rektor turun. Saya nanya, kenapa turun? Ada bupati di bawah. Pejabat lain kalau tidak disediakan tempat duduk merajuk balik. Jadi bupati, jadi gubernur kalian nanti. Jadi bupati. Siap anak UIN jadi bupati? Jadi gubernur? Jadi menteri? Nah. Yang Ustaz tunjuk itu siapa? Kamera. Hai kalian yang mendengar ceramah bukan ingin mencari cara kesalahanku. Kalian tak akan dapat, Mas Bro. Tak sebodoh yang kau dunia. Pernah Ustaz Somad sampai sekarang ngomong tentang partai? Pernah Ustaz Somad sampai sekarang menyebut nama? Pernah Ustaz Somad sampai sekarang menyebut golongan? Ustaz Somad hanya bicara supaya umat Islam yang sanggup jadi pemimpin, calonkan dirimu jadi caleg-caleg yang berkualitas. Siap? Kalau kalian yang ganteng-ganteng tidak mencaleg, maka monyet-monyet mencaleg. Kasar sekali Ustaz ngomongnya. Itu yang fotonya udah manjat-manjat pokok kayu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencana mau caleg Pak Ustaz. Mantap. Bisa Ustaz dukung saya? Mohon maaf, tak bisa, berat kali kok. Bukan itu maksudnya Pak Ustaz. Ustaz dukung, support doa. Doa oke, insya Allah. Apa pesan Pak Ustaz? Kalau kau duduk nanti jadi anggota legislatif, kau buatkan perda pertama, masukkan pendidikan agama ke sekolah SMP dan SMA. Angkat guru-guru agama, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Dari UIN Raden. 5 guru agama diangkat Pak Bupati,
insya Allah Pak Ustadz, nanti kalau saya duduk saya perjuangkan. Sudah 5 tahun tak pernah nelpon lagi, entah duduk entah duduk. Ya Allah, caleg-caleg yang memperjuangkan Islam di parlemen, dudukkan mereka di sana ya Allah. Tapi kalau mereka mengkhianati umat, matikan mereka ya Allah. Jangan biarkan. Tak boleh kita nyuruh orang mati. Mereka yang hatinya belum tunduk, berikan kepada mereka hidayah ya Allah. Itu baru betul. Yang tadi itu kita tarik, itu pancingan aja. Tadi saya mulai ceramah jam 2.45. Sekarang tadi saya mulai ceramah jam 1, jam 2.45. Sekarang jam 3. Sudah 45 menit saya ceramah. Kata Habib Mahdi, Ustadz Somad, karena ini mahasiswa setengah jam aja. Rupanya makin di tengah mahasiswa, makin panas, makin berkeringat, makin lama pula tahan. Barulah kita paham, adem, ayam, tentram, pakai AC, tapi ceramah cepat karena tak ada semangat. Saya pernah berada di dalam ruangan pakai AC, sejuk, ceramah saya cuma 5 menit. Ceramah tercepat dalam perjalanan 5 menit saya tutup. Kenapa? Pas saya sedang ceramah, mereka di belakang selfie. Langsung saya tutup. Demikianlah tahu saya sampaikan. Turun saya. Mereka kejar sampai ke lift, sampai ke bawah. Kenapa cepat tutup Pak Ustaz? La tu'alliqil jawahir fi anatil hanazir. Jangan sangkutkan permata di leher babi. Tak ada gunanya menyangkutkan permata di leher babi. Saya ceramah, kalian asik selfie-selfie. Tapi di UIN, Raden Patah, panas, berkeringat, mereka tetap mendengarkan. Begitu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Siap jadi pemimpin. Itu kalian adalah anak UIN. Nanti kalian KKN. Sekarang yang fakultas umum, fakultas apa namanya Pak Wakil Rektor? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonominya mantap, bisnisnya oke. Takbir. KKN kalian ke Tanjung Batu. Tiba-tiba sampai di Tanjung Batu, khotib tak ada. Masyarakat minta, dari UIN kan, silakan jadi khotib. Mohon maaf, saya fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tak bisa. Kalian harus naik ke atas mimbar. Ingat 5 rukun khutbah. Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Turun kalian balik. Yang penting hafal 5 rukun khutbah. Turun. Nanti ditanya sama jamaah, loh kok cepat sekali? Masih syukur aku bisa, kok tak bisa? Ingat itu 5. Segoblok-gobloknya anak UIN, sebodoh-bodohnya anak UIN, kalian mesti bisa jadi imam. Walaupun kalian dari fakultas Ekonomi dan Bisnis, anak-anak fakultas Ekonomi Bisnis, anak syariah tak usah diajar lagi dari pesantren. Anak Ekonomi Bisnis, kalian harus latihan jadi imam. Jangan langsung jadi imam maghrib, imam zuhur aja dulu. Latihan nanti imam zuhur. Imam zuhur itu modalnya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ingat sami Allah. Jangan
Alhamdulillah ya Allah, anakku sekarang sudah sholat duha. Dulu waktu masih SMA apa yang sembahing subuh, sekarang sejak masuk ini alhamdulillah sholat duha dia sekarang ya Allah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya Ustaz Somad? Boleh. Ustaz Somad kalau jawab kan selalu menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Iya. Ini pertanyaannya gini Ustaz, kira-kira sholat duha pakai kunut itu mazhab apa Ustaz? Sholatlah kalian tepat waktu, bangga kita. Itu masjid apa tuh Habib? Itu Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Mukhlisin. Itu tadi yang azan subuh tadi siapa? Anak Ubin. Anak Ubin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangga kita. Nanti buat lomba azan antar mahasiswa UIN Raden. Oh, udah masuk waktu azan rupanya. Pas lah, sesuai sama judulnya. Masuk waktu, langsung sholat. Pokoknya itulah inti pelajaran. Selanjutnya kita akan jumpa pada waktu yang berbeda insyaallah. Amin. Amalkan saja yang ada ini, mudah-mudahan berkah alumni-alumni Awin insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.